हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Selfie, keluaran tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang fans berat artis terkenal yang rela melakukan apapun demi bisa selfie dengan artis itu. Tapi sialnya pas ketemu ini orang malah dihina dan anaknya pun dimaki-maki sama tuh artis. Dari fans sejati akhirnya malah berubah menjadi musuh bebuyutan. Mau tau nggak keseruan film ini? Gas kuy Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan kota Bhopal di India. Di tengah kerumunan orang, datanglah subinspektur polisi yang bernama Om Prakash Agarwal. Nggak kelupaan, plus sama anaknya yang bernama Gabu. Rupanya di sana lagi rame-rame karena ada perilisan film terbaru aktor kondang Bollywood yang bernama Vijay Kumar. Prakash bilang, "Nak, kau sudah membawa barang yang papa minta?" "Santai bos, udah di tasku semua ini bos." Rupanya Prakash dan Gabu itu merupakan fans garis keras dari aktor Vijay Kumar. Bahkan Prakash menganggap si Vijay itu sebagai dewanya. Tahun diri kan India, masih inget gak kemarin ada yang nyalain kembang api di bioskop? Ya begitulah fanatik orang India kalau nonton film. Nah pas nonton itu, langsung deh joget gendal-gendel. Udah nggak usah lama-lama, intinya si Vijay Kumar itu adalah aktor yang naik daun di India. Di rumah, bapak dan anak ini pun sama aja somplaknya. Setiap sudut rumah sudah kepampang foto dan poster Vijay Kumar. Melihat suami dan anaknya yang kecet-kecet joget, Minty pun ngerasa nggak seneng. Ya secara dia tuh nggak suka sama si Vijay. Gara-gara si Vijay, suaminya jadi terus-terusan ngehalu. Kapan mau jadi inspektornya kalau kerjaan Prakash cuman mikirin si Vijay mulu? Minty nggak suka sama Vijay itu juga karena dia itu fans berat aktor yang bernama Suraj Diwan. Dan kebetulan bangetnya tuh orang lagi mejeng di TV main kriket. Namun pas bola itu mau dilempar, dia bilang, "Stop, selangkanganku gatel. Sik, pakailah lotion anti selangkangan gatel. Kutu jamur dan kecoak di selangkanganmu akan hilang seketika, sekaligus sama Johnnymu sekalian." Oh alah iklan tuh rupanya. Intinya si Minty tuh sangat ngefans sama si Suraj, titik. Di saat yang bersamaan di Mumbai, diperlihatkan si Suraj yang lagi di make up di ruang ganti. Asisten yang bernama Raju ngabarin kalau Nyonya Tara udah datang. Seketika semua orang pun langsung disuruh keluar ruang ganti. Mbak E juga keluar. Tapi pak, rambutmu harus selesai sebelum syuting. Ya wes nyoh, selesaiin di luar. Oh ala wedus, komedi. Rupanya Tara ini adalah peramal kartu tarot. Nah intinya sih surat ini cerita kalau dia dan Vijay Kumar itu dulu itu satu angkatan, satu letting di dunia perfilman. Suatu saat Surat lebih terkenal daripada si Vijay. Tapi beberapa tahun yang lalu filmnya si Vijay mendapat super hits. Semenjak saat itu Vijay pun meninggalkan jauh si Surat. Sedangkan si Surat malah semakin meredup. Dia pengen level yang melampaui si Vijay. Tapi kalau itu susah, dia pengen levelnya si Vijay juga meleret kayak dia. Di sini Tara pun bilang, "Ambil kartunya Kisana." Wah berat ini, kartu kuda hitam. Sebentar lagi Vijay akan mendapatkan masalah besar. Di sisi lain diperlihatkan kalau si Prakash sedang mengawasi ujian pembuatan SIM. Diceritakan kalau di sana ada mbak-mbak yang hula-hula nyupirnya. Maklar sih memohon agar tuh mbak-mbak bisa lulus. Bahkan dia pengen nyuap si Prakash. Tapi si Prakash ini polisi yang jujur anti suap. Dia bilang kalau klienmu emang mau niat, aku kasih kesempatan satu kali lagi. Tapi jangan coba-coba nyuap polisi ya. Nggak lama kemudian Gabu pun datang sambil teriak-teriak. Dia ngasih kabar ke babenya kalau dari berita di koran, superstar Vijay Kumar akan melakukan syuting di kota Bhopal. Beberapa hari kemudian Vijay pun datang ke Bhopal pakai helikopter. Ribuan fansnya datang untuk menyambut si Vijay, nggak terkecuali bapak anak ini. Nah pas keluar heli, Prakash pun sangat takjub karena untuk pertama kalinya dia bisa melihat dewanya secara langsung. Vijay datang bersama istrinya yang bernama Naina. Vijay juga langsung disambut oleh pejabat kota yang bernama Ibu Vimal Tiwari. Nggak lupa foto dulu dong. Asisten Vijay bernama Naven bilang kalau mobil dan hotelnya Vijay udah ready, silahkan istirahat dulu. Kalau udah nggak capek langsung lanjut syuting. Namun Vijay menolak, dia itu sangat profesional.
Dia lebih mending syuting duluan, jangan sampai orang-orang nunggu dia. Ya udah deh, Vijay dan Naven pun langsung cus ke lokasi syuting. Di saat akan meninggalkan lokasi, Prakash dan Gabu pun langsung merangsek ke depan. Dia pengen banget selfie bareng idolanya itu, tapi sayangnya dia nggak sempet selfie sama si Vijay. Nah, walaupun aktor besar, tapi Vijay ini punya hobi nyupir mobil. Bahkan saking ngebutnya, Naven sampai keder sendiri. Singkat cerita, Vijay pun beradu akting dengan mbak-mbak gendal-gendul yang bernama Merah. Adegannya adalah joget-joget di depan rumah mewah. Kambing, cantik-cantik pentilnya merebet. Karena tengsin kentut pas digendong-gendong, Merah pun memohon agar jangan bilang ke sutradara, bisa tengsin dia. Untungnya si Vijay ini orangnya emang baik banget sih ya. Isin aku. Setelah syuting, produser film yang bernama Daraji pun datang. Dia sangat berharap film ini menjadi super hits. Karena hal itulah, Daraji pun ingin membicarakan adegan klimaks bareng si Vijay. Vijay setuju, tapi setelah dia menyapa fansnya dulu di luar. Walah, banyak bener yang nonton ya. Malam harinya diperlihatkan kalau si Vijay dan Naina lagi ngeliatin perut bunting. Ternyata Vijay dan Naina ini lagi menjalani program bayi tabung dengan ibu sewaan. Dokter mengatakan kalau bayi dan wadahnya itu sehat. Kemungkinan kalau lancar, diperkirakan kalau tuh bayi akan lahir di tanggal 27 Desember. Naina dan Vijay jelas saja sangat bahagia karena ini adalah penantian selama 5 tahun. Ketika haru biru itu, Naven ngabari kalau produser udah nunggu di bawah. Rupanya Daraji itu lagi galau karena budget syutingnya membengkak. Karena hal itulah, Daraji pun menyarankan agar adegan klimaks kejar-kejaran pakai mobil dilakukan di Bhopal aja untuk ngirit anggaran. Jadi kalau bisa, Vijay menunda liburannya ke Amerika selama beberapa hari. Tapi Vijay ogah, dia udah bilang dari jauh-jauh hari kalau tanggal 23 Desember itu dia tuh harus pergi ke Amerika. Masalahnya, tempat yang akan digunakan syuting adalah kawasan militer. Jadi mereka itu butuh SIM-nya si Vijay buat administrasi. Masalahnya lagi, SIM-nya si Vijay itu udah hilang entah kemana. Pas mau ngebuat gantinya, Samsat Mumbai malah kebakaran. Ya udah deh, sekarang dia pun nggak punya SIM. Karena nggak mau repot, Vijay pun meminta dibuatin SIM. Boh piye carane? Nah di sini Naven pun keinget dengan Ibu Vimla. Dia pun langsung mau minta bantuan Ibu Vimla. Keesokan harinya, Vimla langsung datang ke Samsat Bhopal. Nggak lama kemudian, Prakash pun disuruh menghadap. Intinya sih, Pak Inspektur paham kalau si Prakash itu ngefans bener sama si Vijay. Maka dari itu, Prakash lah yang ditunjuk untuk menghandle SIM-nya si Vijay. Lah, ini orang pun girang bukan main lah. Dia juga cerita ke Vimla kalau dulu itu dia pernah dapat nomor pribadinya si Vijay. Dia itu juga sering ngirim SMS untuk menyemangati si Vijay. Karena mendapatkan kesempatan emas ini, Prakash pun berjanji dalam waktu 2 hari SIM-nya si Vijay bakalan ready. Tapi mumpung ada kesempatan, Prakash pun meminta satu syarat. Vijay itu harus datang ke Samsat ini 5 menit nggak apa-apa lah. Prakash pengen selfie bareng putranya. Vimla jelas saja nggak berani menjanjikan, tapi dia akan berusaha bilang ke Vijay. Malam harinya, Vimla bilang ke Vijay tentang apa yang dia dapat dari Samsat. Vimla meyakinkan kalau si Vijay datang ke Samsat, pasti popularitasnya si Vijay akan semakin melonjak. Apalagi orang yang ngurus SIM-nya si Vijay itu adalah fans garis kerasnya si Vijay. Dia bahkan sempat ngirim SMS ke nomornya si Vijay. Dan pas dicek, emang benar, Prakash itu selalu memberikan semangat setiap si Vijay membuat film baru. Karena dia rasa nggak ada salahnya, Vijay pun setuju untuk datang ke Samsat jam 7 pagi, sebelum Samsat itu ramai. Berita itu pun langsung dikasih tahu ke Prakash. Ya ini orang pun langsung kira nggak kepalang lah. 2 hari kemudian, diperlihatkan si Prakash mendekorasi kantor Samsat bersama si Gabu untuk menyambut si Vijay Kumar. Nggak lupa, dia pun menyiapkan kado buat si Vijay. Di lain sisi, Vijay udah OTW ke Samsat. Tapi masalahnya, entah dapat kabar dari mana, media malah pada berdatangan ke Samsat. Berita tentang Vijay yang hendak membuat SIM pun menjadi menyebar luas. Media menggoreng berita itu dengan statement, bintang besar Vijay Kumar selama ini berkendara tanpa memiliki SIM. Nah, di saat yang bersamaan juga, dokter malah menelpon si Vijay. Dia bilang kalau kondisi ibu kandung anaknya si Vijay mengalami komplikasi. Mereka akan melakukan beberapa tes, dan semoga bayi dalam kandungannya tidak bermasalah. Mendengar itu, Vijay pun langsung lemes. Pas sampai di Samsat, dia kembali tambah jengkel karena media udah mengepung mereka. Kekesalan Vijay semakin memuncak pas ngeliat tulisan selamat datang Vijay. Udah kalut bayinya dalam masalah, diserang sama media yang sebejibun itu, akhirnya Vijay pun malah muntap sama si Prakash. Dia pun langsung memaki-maki si Prakash sebagai polisi yang pengen tenar sehingga Prakash menjebak dirinya. Bahkan si Prakash dihina-hina nggak karuan. Nggak cuman itu, Vijay juga membanting hadiah dari si Prakash. Bahkan Gabu yang ketakutan juga dibentak-bentak sama si Vijay. Si Prakash aslinya sih dia nggak masalah kalau dia yang dimaki-maki. Tapi melihat si Gabu yang nggak tahu apa-apa dimaki-maki, Prakash langsung berubah dari fans garis kerasnya si Vijay menjadi orang yang paling membenci si Vijay. Nah, pas mau balik, Prakash pun langsung menghentikan si Vijay. Dia bilang kalau Vijay itu tidak memiliki SIM, jadi dia tidak boleh mengendarai mobil. Mendengar itu, Naven pun disuruh nyopir, menggantikan si Vijay. Belum cukup mempermalukan si Vijay, Prakash juga bilang, tadi kan kamu yang nyopir, ini surat tilangnya, bayar online 5.000 rupiah. Karena tindakan Prakash itulah, dunia Bollywood pun menjadi heboh.
Bahkan media menggoreng habis-habisan tentang seorang polisi jujur yang gak gentar menghadapi superstar Bollywood sekaliber Vijay Kumar. Jelas aja yang paling keder adalah si Daraji. Dia udah keluar uang banyak, sekarang sosok si Vijay malah jadi hancur gara-gara si Prakash. Di sisi lain, Suraj malah girang bener. Dia langsung menelpon si Tara dan berterima kasih karena sihirnya sukses besar. Lah Tara bingung lah, wong dia nggak ngapa-ngapain, dia kan cuma peramal kartu tarot, bukan dukun santet. Nah, beberapa waktu kemudian diperlihatkan si Vijay yang sudah sedikit cooling down karena dokter bilang kondisi ibu kandungan dan bayinya sehat. Namun pas melihat di berita, situasi semakin memanas ketika si Prakash memberikan statement bila Vijay Kumar ingin mendapatkan SIM-nya, dia harus melakukan tes seperti orang lain. Nggak ada pengecualian, walaupun dia superstar terkenal. Mendengar itu, Vijay pun kembali ngamuk. Dia minta Daraji mencari lokasi baru yang tidak perlu SIM untuk syuting. Nah, pas Prakash mau pulang ke rumah, dia malah disambut oleh tetangga-tetangganya. Mereka sangat bangga dengan si Prakash yang nggak bisa disuap walaupun lawannya adalah superstar. Jelas aja yang paling girang adalah si Minty karena suaminya sekarang jadi terkenal dan masuk TV coy. Tapi tidak dengan si Prakash. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia masih mengidolakan si Vijay sebagai sosok yang sangat dia hormati. Di lain tempat diperlihatkan si Suraj yang syuting film murahan. Di saat itu Raju ngasih kabar kalau sekarang lagi viral boykot Vijay. Ini adalah peluang besar untuk si Suraj untuk mencapai puncak lagi. Keesokan harinya Vijay syuting adegan ledakan. Setelah itu Daraji pun kembali menemui si Vijay. Intinya si Daraji bilang budgetnya udah membengkak 2 kali lipat. Tapi film ini belum ketemu titik jelasnya. Daraji sudah mencari tempat syuting untuk adegan klimaks di tempat lain. Tapi dengan adanya boykot Vijay di media sosial, Daraji tidak berhasil mendapatkan tempat yang bersedia disewa. Intinya si Daraji bisa bangkrut kalau Vijay nggak mendapatkan SIM-nya. Tinggal buat SIM secara legal apa susahnya sih? Setelah itu bodoh lah mau ke Amerika, ke bulan terserah. Namun Vijay tetap aja kekeh. Dia harus ke Amerika malam ini juga. Untungnya perdebatan itu berhasil terhenti ketika si Naina masuk. Nah, pas mau ke bandara, haternya si Vijay pun sudah berkumpul di luar. Bahkan media semakin menggoreng berita tentang si Vijay. Di sisi lain, Prakash yang udah mulai gak nyaman bilang ke Minty, dia ingin menyudahi semua ini. Dia ingin meminta maaf ke Vijay dan memberikan SIM-nya. Prakash sudah gak kuat lagi dengan semua tekanan ini. Mendengar itu, Minty-nya malah ngambek. Nah, pas sampai di bandara, Naina yang ngerasa Vijay makin dihina terus sama publik, meminta si Vijay menunda keberangkatannya ke Amerika. Naina nggak terima suaminya diperlakukan seperti ini. Naina ingin Vijay membalas perlakuan si Prakash yang udah menentang dia. Karena terus didesak, akhirnya si Vijay pun setuju untuk menunda keberangkatannya ke Amerika. Nah, di perjalanan balik, diperlihatkan si Vijay menelpon si Vimla untuk meminta bantuan. Malam harinya, di saat si Prakash tidak bisa bobo, dia pun dikagetkan oleh orang-orang yang melempari rumahnya dengan batu. Sialnya, si Gabu malah terkena lemparan batu itu hingga pingsan. Untungnya di saat itu, para tetangga pun pada keluar. Ya ini preman-preman bayaran pun langsung pada kabur lah. Nggak mau membuang waktu, Minty dan Prakash pun langsung membawa Gabu ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan, Vijay pun menghubungi si Prakash. Dia berkata, orang rendahan macam Prakash nggak seharusnya melawan dia yang superstar. Kalau Prakash tetap aja bangkai seperti ini, maka Vijay akan melawan Prakash. Nah, di titik ini, Prakash yang tadi udah niat minta maaf, sekarang malah jadi lebih marah daripada sebelumnya. Singkat cerita, Gabu pun berhasil selamat, walaupun kepalanya korengan karena kejedot batu. Karena udah ditantang secara terang-terangan, Prakash pun langsung datang ke kantor berita. Keesokan paginya, berita tentang pengerusakan rumahnya si Prakash pun langsung viral. Prakash bersaksi kalau dalang dari perusakan rumahnya itu adalah si Vijay Kumar. Prakash juga menunjukkan bukti telepon dari Vijay setelah pengerusakan terjadi. Intinya sih, Prakash ingin Vijay meminta maaf kepada dirinya. Dia nggak peduli walaupun si Vijay itu dewa sekalipun. Dengan berjalan kaki, Prakash pun langsung menuju hotelnya si Vijay dengan diiringi reporter sebajak kere. Karena berita itu, seruan boykot Vijay pun semakin menjadi-jadi. Dulu orang yang mendewa-dewakan si Vijay, sekarang berubah menjadi hatersnya si Vijay. Keesokan harinya, Daraji pun meminta si Vijay jangan keluar dari hotel dulu selama beberapa hari. Tapi si Vijay nggak mau diam begitu aja. Dengan emosi, dia pun langsung berjalan keluar dan menemui wartawan yang tengkem meriuk. Nah, di sana Vijay pun menjelaskan kesalahpahaman ini. Vijay pun berkata kalau selama ini media baru mendengar dari perspektifnya si Prakash. Nah, sekarang saatnya dia memberikan perspektifnya. Vijay juga bilang kalau Prakash itu adalah orang yang sangat tamak dan munafik. Dia ingin terkenal dengan cepat dengan memanfaatkan namanya si Vijay. Sebagai bukti, ini nomor teleponnya si Prakash. Dia itu fans beratku. Lihat juga nih pesan-pesan yang dikirim ke HP-ku ini. Kemarin itu Prakash sendirilah yang bilang dia akan menyediakan SIM-ku dalam waktu 2 hari. Sebagai gantinya, aku harus datang dan selfie sama dia. Sebagai aktor yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, aku jelas saja mengiyakan permintaan fans beratku itu dong. Tapi apa yang aku dapat? Kalian udah pada tahu kan situasiku sekarang. Nah, sebagai bukti dia adalah warga negara yang baik, Vijay akan mengikuti ujian SIM seperti orang lain. Untuk lebih adilnya lagi, Vijay menantang si Prakash lah yang mengujinya secara langsung dan disiarkan secara live. Karena statementnya Vijay itulah, akhirnya situasi pun berbalik membela si Vijay. Apa yang delok-delok?
Singkat cerita, Prakas maupun Vijay pun belajar mati-matian untuk adu mekanik di ujian SIM. Ada 3 step ujian SIM, ujian tertulis, tes di lapangan, dan tes di jalan. Nah, di lain sisi, tekanan berat malah diterima oleh si Prakas dan keluarganya. Gabu juga jadi bahan bulian di sekolahannya. Keesokan harinya, Vijay pun datang ke Samsat untuk ujian tanya jawab dengan si Prakas. Dari 10 soal, Vijay harus bisa menjawab 6 pertanyaan untuk bisa ke babak selanjutnya. Singkatin aja deh ya, 2 pertanyaan awal Vijay itu menjawab salah pertanyaannya si Prakas. Padahal itu pertanyaannya sangat mudah. Nah, di pertanyaan ketiga, soalnya malah lebih susah. Prakas bertanya soal undang-undang lalu lintas yang panjang banget ke Vijay. Nah, di sini Vijay pun bilang, dalam setahun aku bisa melakoni lebih dari 6 film, 17 iklan, dan 20 talk show. Pekerjaanku itu adalah menghafal naskah. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dengan mudah Vijay bisa menjawab pertanyaannya si Prakas. Karena dia udah hafal bener semua isi buku lulus tes SIM dalam waktu 30 menit. Nah, setelah itu mereka pun saling bersaing untuk menjatuhkan masing-masing. Singkat cerita, akhirnya sampai ke pertanyaan ke-9. Kalau Vijay bisa menjawab pertanyaan ini, Vijay bisa dinyatakan lulus tes tertulis. Hebatnya, di sini Vijay bisa menjelaskan dengan detail dan mantap. Alhasil, semua orang pun bersorak karena Vijay lolos ujian ini. Nah, di luar, fansnya Vijay pun menyambut dengan sorak bergembira. Malam harinya, Prakas diperlihatkan pulang dengan letoy. Dia juga dikasih tahu sama si Minty kalau si Gabu itu dari tadi nggak mau keluar kamar. Pas ditanyain, Gabu bilang kalau dia tuh nggak mau sekolah lagi. Gabu juga bilang kalau Vijay adalah pahlawannya, tapi dia tidak suka bila ada orang yang menghina ayahnya. Karena ayahnya itu adalah sosok pahlawan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mendengar itu, Prakas pun berjanji di tes kedua dia akan menang dari si Vijay. Di lain tempat, diperlihatkan si Mbak Merah lagi syuting iklan mecahin kacang walnut pakai gigi. Tapi tiba-tiba si Suraj datang, nggak pakai banyak omong. Tuh kacang yang kerasnya kayak batu langsung pecah pas dikempit sama Bokong. Minumlah jus pengencang Bokong, bokongmu akan kempit-ngempit seperti gigitan singa. Meong. Di saat lagi dubbing iklan itu, si Raju malah menelpon. Kambingnya Suraj lupa kalau begitu masih merekam. Raju bilang kalau si Vijay mulai mendapatkan dukungan publik. Cara nyuruh preman lempar batu ternyata nggak efektif. Raju juga nanya lagi ke Suraj, apa rencana si Suraj untuk menghancurkan si Vijay. Mendengar itu, Merah juga kaget parah lah dan langsung menekan tombol rekam. Alhasil, mereka pun memiliki bukti kalau Suraj lah yang menjebak si Vijay. Nah, malam harinya, Vijay pun dapat kabar dari si Naina. Kondisi ibu kandungan bayi kembali memburuk. Karena hal itulah besok lusa dia akan dioperasi sesar. Mendengar itu, Vijay pun meminta si Neven untuk memesankan tiket pesawat yang paling cepat. Setelah lulus tes membuat SIM besok, dia langsung cus ke Amerika. Keesokan paginya, Vijay pun datang ke lapangan untuk ikut ujian mengemudi. Di sana udah banyak banget orang yang datang untuk mendukung si Vijay. Tapi pas mau ikut tes, Prakas menyuruh si Vijay ngantri di belakang. Mendengar itu, Vijay pun gak masalah. Tapi inspektur polisi malah marahin si Prakas. Prakas sih gak masalah kalau si Vijay itu duluan. Kalau orang-orang lain itu gak keberatan diduluin sama si Vijay. Singkat katanya, Vijay pun mempersiapkan mobilnya. Tapi si Prakas kembali berulah. Dia bilang kalau mobil ini tidak kompatibel. Ini mobil kecanggihan. Vijay cuma duduk aja mah, ini mobil bisa parkir sendiri. Kalau Vijay mau lulus, dia harus pakai mobil manual yang biasa. Karena udah nggak punya banyak waktu, Vijay pun langsung menghampiri Pak Depade yang juga lagi ikut tes SIM itu. Di sana Vijay pun langsung membeli tuh mobil Pak Depade buat ujian. Nih bonus tak cium ubun-ubunmu Pak De. Singkat cerita, Vijay ujian SIM pakai mobil butut itu. Nah, di luar dugaan, Vijay bisa menyelesaikan tes itu dengan sangat mudah. Namun pas melihat surat ujiannya, Vijay malah dinyatakan tidak lulus. Prakas beralasan kalau mobilnya si Vijay itu diparkir di turunan, terus juga nggak di handrem lagi, sama satu lagi itu ban mobil nggak lurus. Mendengar itu, Vijay pun protes. Dia menjelaskan kenapa dia parkir di turunan, karena si Prakas niup perewitannya pas di turunan. Mobil itu juga emang nggak di handrem, tapi dia udah masukin gigi 1. Nah, yang terakhir kenapa tuh ban nggak dilurusin? Karena kalau parkir di turunan itu emang seharusnya bannya dibelokin. Jaga-jaga kalau mobil tuh remnya rusak, tuh mobil nggak keloyor mundur. Karena kalah debat, akhirnya si Prakas pun mengakui kalau si Vijay itu lulus ujian kedua. Nah, sekarang tinggal 1 step lagi. Tapi si Prakas sengaja ngulur-ngulur waktu biar si Vijay kesal. Apalagi pas si Prakas tahu kalau si Vijay itu akan segera pergi liburan ke Amerika. Kambingnya Prakas malah bilang kalau ujian tes jalan rayanya besok aja, sekarang dia udah capek. Udah nggak bisa menahan kesabarannya lagi, Vijay pun langsung menghampiri si Prakas. Di depan mukanya si Prakas, Vijay pun merobek-robek surat ujian SIM itu. Di titik ini, Vijay udah nggak tertarik lagi untuk ikut ujian SIM lagi. Vijay pun langsung menghampiri fansnya dan para reporter. Akhirnya Vijay pun menjelaskan semuanya. Vijay bilang dia tidak akan mengikuti tes pembuatan SIM lagi, dan mulai sekarang dia juga tidak akan mengendarai mobil sendiri lagi. Kenapa dia sangat harus pergi ke Amerika? Karena saat ini anak bayi tabung dia dan Naina akan segera lahir.
Bukan rahasia umum lagi kalau bagaimanapun Vijay dan Naina berusaha, mereka masih belum bisa diberikan keturunan. Aslinya sih kabar ini akan Vijay beritahu berbarengan dengan perilisan film. Mendengar itu, Prakash pun langsung kena mentalnya. Dia nggak menyangka kalau idolanya itu hendak punya anak, sedangkan dia malah mempersulit si Vijay dengan ujian SIM nggak jelas kayak gini. Vijay juga mengatakan mungkin dengan keegoisannya pergi ke Amerika sebelum film selesai akan membuat produksi film rugi besar. Tapi Vijay sudah nggak peduli lagi. Dia akan menanggung kerugian pembuatan film ini dan mungkin ini adalah terakhir kalinya Vijay syuting film. Vijay berencana akan pensiun dari seni peran. Setelah itu Vijay pun langsung meninggalkan lokasi. Gak terima idolanya pensiun gara-gara polisi. Para fans di sana pun langsung marah dan langsung mengejar semua polisi yang ada. Dan yang paling jadi bulan-bulanan adalah si Prakash. Tapi pas melihat si Prakash digebukin massa, Vijay pun langsung berlari dan mengamankan si Prakash. Singkat cerita, Prakash pun berhasil dibawa pergi dari sana. Nah, di dalam mobil, Prakash meminta maaf ke Vijay. Prakash juga bilang dari lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat mengidolakan si Vijay. Prakash juga mengaku bukan dialah yang menelpon media pada saat disamsat. Prakash menjadi emosi ketika anaknya dibentak-bentak oleh si Vijay. Maka dari itu, tanpa sadar dia pun menjadi kebawa suasana. Prakash juga bilang sebenarnya hadiah yang diberikan ke Vijay itu berisi SIM-nya si Vijay. Mendengar itu, Vijay juga meminta maaf karena terjadi salah paham. Tak lama kemudian, Prakash pun menelpon si Minty. Dia meminta si Minty dan Gabu untuk bersiap-siap. Untuk amannya, mereka harus pergi keluar kota dulu selama beberapa hari. Nah, pas menjemput si Minty dan si Gabu, mereka berdua pun langsung shock karena Prakash satu mobil dengan si Vijay. Ketika sampai di stasiun kereta, Vijay pun malah meminta si Prakash dan keluarganya untuk selfie dengan dia. Vijay akan merasa sangat terhormat bila bisa selfie dengan penggemar terbesarnya. Dan dari detik itu, sudah tidak ada lagi pertikaian di antara mereka. Belum kelar selfie-nya, Vijay mendapat telepon dari si Merah. Dia ngasih tahu kalau yang merencanakan penyerangan rumah Prakash itu adalah si Suraj. Nggak pakai lama, Vijay pun langsung menemui si Suraj. Karena udah ketahuan boroknya, Suraj pun cuma bilang, maaf, cuman hilaf. Vijay nggak perlu permintaan maafnya si Suraj. Silahkan minta maaf sama keluarga yang hidupnya hancur gara-gara kamu. Pas ngeliat si Suraj, Minty malah salting sendiri. Ya gimana ya, ngefans sih ngefans, tapi ini orang emang bangke, bener sih ya. Nggak lama kemudian, Vimla juga datang ke sana. Dengan sok yesnya, Vimla ngasih tahu kalau dalang dari pelemparan batu itu adalah si Suraj. Dasar emang bangke tuh orang ya. Lah orangnya di sini. Nah, sekarang gilirannya si Vimla yang diinterogasi. Siapa yang menelpon media pada saat disamsat? Setelah dibentak-bentak, akhirnya si Vimla pun mengaku dialah yang menelpon media. Dia itu pengen menang pemilu dengan memanfaatkan pengaruhnya si Vijay. Alah dasar. Setelah semua masalah udah ketemu titik terangnya, Vijay pun berniat pamit untuk berangkat ke Amerika. Vijay juga bilang bila suatu saat Prakash dan keluarganya main ke Mumbai, Vijay akan menerima mereka dengan sangat terbuka. Namun sebelum Vijay pergi, Prakash memberikan SIM-nya si Vijay. Jelas saja Vijay sangat senang karena dengan SIM itu filmnya bisa lanjut. Dan setelah itu mereka pun dada-dada dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Bros pamit dulu dan biar milatihin.